aja sama istri atau melibatkan anak semuanya? Saya aja. Sama. Ini yang lebih tahu karakter anak ya. Iya. Yang lebih karakter anak. Bagaimana sih kalau misalnya ada konflik dalam keluarga Bapak, cara manajemen, cara menyelesaikannya seperti apa? Konflik ya karena baru masih kecil-kecil ya. Iya. Konfliknya ya konflik ya anak-anak aja sih sebenarnya sih. Iya. Dibiarin aja mereka ini gitu kan. Kecuali mungkin kalau mereka udah berumah tangga, konfliknya akan lebih ini gitu ya. Lebih kompleks. Ya. Lebih kompleks itu karena ya yang pertama mahasiswa yang mungkin udah dewasa, Iya. yang kedua masih ini, apalagi yang anak masih kecil itu ya. Jadi mereka jarang ini konflik biasa aja lah. Iya, dan Konflik sesama adik kakak biasa gitu. cara menyelesaikannya juga secara baik-baik Iya. dengan ngomong gitu ya. Nah, untuk cara menyampaikan anak-anak Bapak ini kepada Bapak ketika ada masalah itu terbuka atau tertutup? Terbuka. Ya. Iya. Kecuali yang paling besar lah, dia mungkin lebih ini terbuka ke ibunya. Iya. Kalau yang perempuan lebih terbuka ke ayahnya. Ayah. Untuk struktur kekuasaan keluarga, tadi sudah ya Pak, kalau membuat keputusan dari Bapak sendiri ya. Misalnya keputusan ekonomi, pendidikan anak, kesehatan tuh semuanya dari Bapak juga. Kalau masalah pendidikan ya kita cuma ngasih gambaran aja ya. Iya. Keputusannya sama mereka sih. Tapi mereka minta pertimbangan juga. Minta bagaimana sama Bapak juga. Iya. Apakah ada pembagian peran antara ayah, antara Bapak, istri dan juga anak saat mengambil keputusan? Pembagian peran ya istri menampung permasalahan misalnya kan, diskusikan ke Bukan anak. ayahnya Ayah. gitu kan. Ya saya ngasih ngambil keputusan ya diskusi sama istri aja sih ini. Untuk bagaimana terkait pembagian tanggung jawab dalam keluarga Bapak terkait pekerjaan rumah, pendidikan anak atau masalah keuangan lainnya diserahkan sama Bapak kah, istri kah atau? Untuk ya pekerjaan rumah ya seperti yang tadi bilang pertama itu kan, anak jauh-jauh ya, cuma ada yang kecil aja. Yang kecil ya paling ya dikasih tanggung jawab hanya yang ringan-ringan aja. Iya. Sedangkan untuk masalah pembiayaan apa gitu kan, masalah pembiayaan ya istri yang megang, yang mengaturnya, pos-posnya ya dia yang lebih paham ya. Iya. Sekarang bagian yang struktur peran dalam keluarga ya Pak. Di sini bagaimana peran masing-masing anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari seperti ayah, ibu, anak, kakek, nenek dan juga lain-lain. Peran ya kebetulan kan kita itu ngumpul ya, Iya. di rumah itu ada budenya, kakek gitu kan. Ya sebenarnya masing-masing aja sih ini ya kan kalau udah berkeluarga. Iya. Cuman ya kalau kakeknya kalau udah tua ya sering dikunjungi lah, saya suruh anak-anak kalau lagi pulang itu sering-sering di rumah kakeknya biar terhibur karena nggak ada siapa-siapa lagi kan. Iya. Terus kalau ya pembagian peran ya normal-normal aja sih ya, Seperti biasa. seperti Ya. biasa aja, tidak ini ya. Anak sekarang beda mungkin ya, Iya. lebih seneng sendiri, lebih ini ke gadget gitu kan. Itu paling membantu pekerjaan-pekerjaan yang inilah yang seharusnya dilakukan laki-laki dilakukan perempuan itu Iya. aja yang lebih saya tekan. Oke. Untuk pola asuhan anak apakah ada karakter sendiri seperti pembatasan antara anak dan seperti itu Pak? Pola asuh Bapak kepada anak-anak. Pola asuh ya adalah batasan-batasan ya. Ada yang boleh ada yang enggak. Nggak boleh pacaran seperti itu. Kalau udah besar itu kadang yang besar ya dia lebih memilih nggak pacaran mungkin kan. Iya, ini ada poin-poinnya. Tapi kalau kita mau buat ekonomi semuanya harus terkaji sendiri, maksudnya komunikasinya gimana. Maksudnya fungsi perawatan keluarga ini seperti apa peralatannya? Ya,
lanjut ya Pak, maaf tadi ada distrik. Untuk perannya sih sama seperti yang tadi ya Pak. Apakah ada peran yang berubah dalam keluarga akibat suatu kondisi tertentu, misalnya sakit, perceraian atau faktor lain? Ya alhamdulillah kita masih masih dalam satu ya ini komitmen lah ya. Anak-anak juga dikasih tahu, mulai paham gitu kan tugasnya masing-masing, tujuannya pergi jauh itu ya buat karena cita-cita orang tua juga mungkin kan, karena yang terbaik. Walaupun pertamanya menolak ya akhirnya ya mereka merasa bersyukur. Iya. Untuk pengkajian fungsi keluarga yang fungsi afektif, emosional dan juga dukungan dalam keluarga. Bagaimana sih keluarga Bapak dalam menunjukkan kasih sayang atau perhatian satu sama lain? Ya kalau apa? Ada kumpul-kumpul bareng kah seperti itu Pak? Ya kalau ya karena Rekreasi. karena mereka jauh, kalau sekali pulang ya kita kadang pergi kemana gitu kan, karena udah besar itu masa-masa ngumpul itu udah susah sekarang ya. Iya sih, Jadi apalagi dimanfaatkan gitu kan. jauh-jauh juga. Iya. Untuk keluarga dalam memberikan dukungan emosional saat ada anggota yang mengalami masalah atau kesulitan, itu seperti apa? Ya yang lain kalau anak-anak mereka sih sebenarnya Bisa beda karakter ya. Yang pertama itu ya anak laki-laki lebih cuek gitu kan. Kalau yang kedua lebih care sama saudara-saudaranya gitu kan kalau anak-anak. Tapi ya lebih ini kan lebih dukungan dari orang tua. dari orang tua aja, berupa dukungan emosional. Dukungan emosional, support apa gitu. Iya. Untuk fungsi sosialisasi, bagaimana keluarga Bapak dalam mengajarkan norma-norma dan nilai-nilai kepada anak-anaknya? Ya itu sangat penting ya, itu Iya. jadi fondasi. Misalnya kejujuran itu kan, agama gitu kan. Itu ya fondasi lah. Apakah keluarga Bapak memiliki kebiasaan tertentu dalam mendidik anak, misalnya kebiasaan ibadah, makan bersama, atau belajar bersama? Ibadah terutama ya, kalau sembahyang ya paling karena saya kerja Masing-masing. berjamaah ya maghrib gitu kan, sama isya. Kalau ibadah ya ibunya yang memperhatikan ya. Ya. Cuman ya kalau ada apa yang melaporkan ke ayahnya. Terkait bagaimana keluarga Bapak dalam mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial di luar keluarga? Apakah ada cara-cara yang Bapak ajarkan? Ya sih kalau diajarkan ya, cuman ya itu dia kembali ke anak zaman sekarang itu kan lebih Tahu sendiri ya, lebih Bapak, dekat dengan handphone. teman yang jauh. Ya tapi masih tetap saya ingatkan terus lah, pentingnya kita berkomunikasi, interaksi sama orang terdekat, karena apapun yang pasti kita ini kan semua orang terdekat. Apakah keluarga Bapak memiliki keterlibatan dalam komunitas atau kegiatan sosial lainnya? Ada. Bisa disebutkan apa saja Pak? Kami kan dari keluarga Ahmadiyah ya, jadi ya sering melakukan kegiatan tiap minggu. Itu berupa rapat atau Ya berupa kajian. Atau ya kegiatan kayak bersih-bersih, Bersih-bersih. gitu, ya, olahraga. olahraga? Itu yang seminggu sekali ya Pak? Iya, ya seminggu sekali, kadang sebulan berapa kali. Ya cuman ya itu yang intens. Sudah semua angkutannya udah masuk semua. Permisi Pak, mungkin agak sensitif ya terkait fungsi reproduksi. Apakah Bapak sama istri masih menginginkan anak lagi atau sudah cukup? Tidak. Sudah 3 saja. Iya.
Biasanya kalau bapak rekreasi kumpul-kumpul sama anak, liburannya kemana? Yang lebih sering itu renang gitu ya, renang bareng-bareng, terus ke gunung. Ke gunung. Ya. Terkait status ekonomi, penghasilan bapak apakah sebulan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan atau Ya termasuk cukup, maksudnya nggak pas-pasan. pas-pasan? Karena anak udah jauh gayanya besar gitu kan. Mungkin kalau anak di sini ya nggak begitu besar. Mungkin dari rentang 1 sampai 5 atau 1 sampai 6? Ya rata-rata sekitar 6 juta. 6 juta. Untuk tabungan apakah bapak tabungan? Adalah sedikit-sedikit. Ada. Untuk asuransi kesehatan ada pak? BPJS yang Ada. lain? BPJS. Kalau kereta yang Sudah. kamu harus dibina binatang. Kalau untuk riwayat keluarga seperti riwayat penyakit itu ada pak? Paling saya hipertensi, yang Hipertensi. lain sehat. Untuk dari yang orang tua bapak ada? Ibu ada hipertensi, mertua ada hipertensi sama jantung. Itu yang laki-laki? Yang laki-laki. Kita yang laki-laki. Dia mau menemanimu. Ini mobil najis, ngaco. Mana sambil nanya lagi. Sumpah cuman Kalau bapaknya sendiri menderita hipertensinya sudah lama? Bapak? Sudah lah, dari 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Kalau dari mertua sendiri? Nggak tahu saya. Oh lupa ya. NB itu loh, NB. Untuk karakteristik rumahnya, untuk pemilikan bapak sendiri atau ngekos kontrak? Punya sendiri. Punya sendiri. Penerangannya Yang lain. PLN. Cukup pak penerangannya? Cukup. Terang. Ventilasinya kira-kira cukup untuk udara keluar masuk gitu pak? Cukup lah, ada sirkulasinya. Ada ya. Untuk rumahnya apa lantai tingkat 1, 2, 3? Lantainya sudah seperti ini pak. Mungkin kalau tidak keberatan bisa menggambarkan sedikit denah rumahnya, misalnya kamarnya di mana gitu sih. Ya rumah sederhana sih. Boleh minta tolong gambarkan pak. Sederhana saja pak, nggak apa-apa. dua kali
apakah bersih, cukup bersih atau Ya cukup lah. cukup bersih? Untuk polusinya juga baik Pak. Polusi karena kita bukan pinggir jalan, nggak dekat pabrik yang termasuk cukup baik lah. Ya. Untuk tetangga sekitar, untuk tetangga sekitar hubungan seperti apa? Baik atau Baik. baik? Sering berinteraksi. Iya sering. Terkait norma atau nilai tatanan yang ada di sekitar lingkungan rumah. Ya baiklah, saling menjaga gitu ya, menghargai, karena kita bukan komplek ya, masing-masing masih keguyubannya gotong royong masih ada. Terkait Kira saya cara Bapak atau keluarga dalam menghadapi suatu masalah seperti stres itu seperti apa Pak biasanya? Stres ya punya ini sendiri-sendiri ya, antara suami istri anak punya. Mekanisme Iya. sendiri-sendiri. Biasanya seperti apa kegiatan? Kalau saya ibadah sih kah? lebih ke olahraga ya. Olahraga, ibadah. Ya ke ibadah ya, ke olahraga. Olahraga. 70% ke olahraga sih. Biasanya olahraganya apa nih Pak? Ya antara lari, jalan sama renang. Oke, bagus Pak. ada apa dari ya lagi Oke, sudah Pak. Sudah. Mohon maaf kalau mau ganggu waktunya Pak. Terima kasih banyak nih, datanya udah cukup lengkap. Terus kenapa milih saya? Rekomendasi dari teman. Oh gitu. Udah Pak. Iya iya. Terima kasih.